Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini menjelang berbuka puasa, Allah Azza wa Jalla mudahkan kita semuanya untuk bermajlis ilmu, untuk membaca sejarah, membaca biografi dan kisah seorang alim, mujahid, seorang imam yang diberi gelar dengan Syekhul Islam. Kewajiban bagi kita untuk mengetahui dan kewajiban bagi kita untuk memahami kehidupan para ulama kita. Dan salah satu para ulama kita adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Seorang imam, seorang mujahid, seorang alim yang menghabiskan umurnya untuk ilmu, untuk berdakwah dan untuk berjihad di jalan Allah. Bahkan beliau bukan hanya berjihad dengan tulisan dan lisan, tapi beliau juga berjihad dengan jiwa dan raga beliau untuk melawan kaum kufar di zamannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan mengambil waktu singkat untuk membaca beberapa penjelasan para ulama tentang kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama adalah nama beliau. Ibnu Taimiyah rahimahullah namanya adalah Ahmad. Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Taimiyah Al-Harrani. Ibnu Taimiyah namanya adalah Ahmad. Ayahnya bernama Abdul Halim, kakeknya bernama Abdus Salam. Kemudian beliau dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Penisbatan Ibnu Taimiyah kepada nama Ibnu Taimiyah ini disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dahulu kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika beliau pergi haji, beliau saat itu pergi haji dan istrinya sedang hamil. Ini kakek buyutnya, bukan kakek pas di atas ayahnya, tapi kakek buyutnya. Ketika beliau sedang pergi haji dan istri beliau sedang hamil, ditinggal. Kemudian beliau melewati sebuah daerah yang disebut dengan Taima, sebuah daerah yang dikenal dengan Taima, nama daerahnya, yaitu sebuah kota antara kota Madinah dan kota Tabuk. Kemudian pada saat beliau melewati tempat tersebut, beliau melihat ada seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan yang keluar dari tenda, dari kemah. Maka hal itu beliau ingat. Beliau ingat. Ketika beliau balik pulang ke daerahnya, ke Harran, maka istrinya melahirkan. Pada saat istrinya melahirkan, diberilah panggilan dengan Ya Taimiyah, Ya Taimiyah. Istri beliau melahirkan seorang anak perempuan. Nah, beliau ingat pada saat itu beliau melihat seorang anak perempuan yang keluar dari apa? Dari tenda. Dan anak itu kemudian diberilah nama atau dengan panggilan Taimiyah. Dinisbatkan kepada daerah di mana saat itu beliau melihat seorang anak perempuan kecil. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Ada yang mengatakan bahwa Taimiyah itu dinisbatkan sebab adalah bahwa ibu dari kakeknya Ibnu Taimiyah, ibu dari kakeknya Ibnu Taimiyah adalah seorang pendakwah. Oleh karena itu, ya, nama tersebut diambil dari ibu tersebut. Jadi ibu dari kakeknya Ibnu Taimiyah bernama Taimiyah.
dan beliau adalah seorang wanita pendakwah. Maka dinamakan dengan Ibnu Taimiyah atau disebutkan dengan Ibnu Taimiyah. Padahal nama asli beliau adalah siapa? Ahmad. Dan kunyah beliau Abul Abbas. Kunyah beliau Abul Abbas. Beliau dilahirkan di kota Al-Harran, dan kota Harran ini disebutkan sebagian ulama adalah perbatasan antara Syam dengan Irak. Ada yang mengatakan adalah perbatasan antara Turki dengan Syam. Ini sebuah kota yang namanya Harran, sehingga beliau disebut Al-Harrani. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah lahir pada tahun 661 Hijriah. Dan Ibnu Taimiyah kemudian dibawa hijrah oleh orang tuanya, berpindah ke negeri Syam, di mana saat itu pasukan Mongol atau bangsa Tatar sedang menyerbu kota Irak, menyerbu kekuasaan kaum muslimin yang pada saat itu adalah di Irak. Kemudian Ibnu Taimiyah beserta keluarganya hijrah dari Al-Harran kemana? Ke Syam. Ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah berada di Syam, Ibnu Taimiyah hidup di keluarga religius, keluarga yang kental dengan ilmu. Sehingga Ibnu Taimiyah sejak kecil dia menghafal Quran. Ibnu Taimiyah sejak kecil dia belajar ilmu. Ibnu Taimiyah sejak kecil dia belajar kepada para ulama yang ada di sekitarnya. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, pada saat beliau umur 19 tahun, Ibnu Taimiyah sudah berfatwa. Ibnu Taimiyah sudah diminta fatwa karena kematangan ilmunya, kematangan ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saat itu. Dan ini menjadi buah bibir orang-orang yang ada pada saat itu, bahkan para ulama membicarakan seperti apa orang yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah sampai umur 19 tahun sudah diminta fatwa. Bahkan ada seorang yang datang kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian mengetes hafalan-hafalan Ibnu Taimiyah dan keilmuan-keilmuan Ibnu Taimiyah. Dan setelah melihat dan mendapati Ibnu Taimiyah dengan keilmuan yang luar biasa, maka ulama tersebut takjub, dan bahkan beliau pun mendoakan kebaikan untuk Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki banyak guru, dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi bahwa guru Ibnu Taimiyah itu lebih dari 200 orang. Guru yang pernah didengar langsung oleh Ibnu Taimiyah lebih dari 200 orang. Adapun murid-murid Ibnu Taimiyah rahimahullah jumlahnya sangat banyak sekali. Cukup nama-nama yang sudah masyhur di kalangan kita itu adalah di antara murid Ibnu Taimiyah, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, Az-Zahabi rahimahullah, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Abdul Hadi rahimahullah, ya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali dan yang lain-lainnya, ya. Ini adalah murid-murid Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai-sampai Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, cukuplah bagaimana keutamaan Ibnu Taimiyah dan keilmuannya itu dilihat dari satu muridnya saja, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim. Kalau orang ingin tahu Ibnu Taimiyah, cukup dia melihat Ibnu Qayyim, betapa luas ilmunya Ibnu Taimiyah. Apalagi dengan murid-murid yang lainnya, dari murid-murid Ibnu Taimiyah jumlahnya ratusan. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki banyak karya ilmiah, dan disebutkan oleh murid-murid beliau bahwa jumlah karya ilmiah Ibnu Taimiyah lebih dari 500 jilid kitab. Lebih dari 500 jilid kitab. Sebagai contoh, Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah ini dikumpulkan oleh ulama kita, yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Qasim, begitu juga dengan anaknya Muhammad Ibn Abdurrahman Ibn Qasim, mengumpulkan manuskrip tulisan tangan Ibnu Taimiyah sampai beliau keliling dunia. Beliau keliling ke Mesir, beliau keliling Suriah, beliau keliling ke Turki, sampai beliau ke, kalau tidak salah, ke Perancis, kemudian ke Baghdad, Irak, untuk mengumpulkan karya tulis Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah itu ditulis ulang dan dicetak menjadi kitab Majmu'ul Fatawa, 36 jilid tebal. Dan untuk menulis manuskrip tulisan tangan Ibnu Taimiyah itu beliau mengumpulkan kurang lebih 40 ulama untuk bisa membaca tulisan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Itu baru satu Majmu' Fatawa yang jumlahnya 36 jilid tebal. Belum kitab-kitab yang lain dari karya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini disebutkan bahwa karya Ibnu Taimiyah lebih dari 500 jilid kitab. Adapun kepribadian Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah dikenal memiliki pendirian yang kuat dan teguh
dalam berpegang kepada prinsip-prinsip agama. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang alim yang kuat di dalam memegang prinsip-prinsip agama. Ibnu Taimiyah tidak mudah bergoyah. Ibnu Taimiyah sangat kuat di dalam memegang manhaj, dalam mendakwahkan manhaj, dalam mendakwahkan akidah. Dan ini dikenal oleh murid-muridnya, dikenal oleh ulama-ulama yang hidup di zamannya, bahkan dikenal juga oleh musuh-musuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah melakukan perjalanan, menghabiskan umur untuk ilmu, dakwah dan berjihad, Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau meninggal dunia di dalam penjara. Di dalam penjara yang ada di Suriah. Penjara yang ada di Suriah. Dan penjaranya masih ada hari ini. Penjara Ibnu Taimiyah itulah dahulu Syekh Al-Albani rahimahullah pernah dipenjara saat masih hidupnya. Jadi penjara Ibnu Taimiyah, di situ Syekh Al-Albani pernah dipenjara. Sepeninggal Ibnu Taimiyah kurang lebih 600 tahun. Jadi penjara itu masih dipakai. Dan masih ada sampai hari ini. Ibnu Taimiyah meninggal di penjara dan disaksikan oleh murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi ketika dipercaya bareng, Ibnu Qayyim menyaksikan bagaimana Ibnu Taimiyah meninggal saat di penjara tersebut. Dan diceritakan bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, murid beliau. Ibnu Abdul Hadi mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mengkhatamkan bacaan Al-Quran di dalam penjara selama di penjara terakhir itu 80 kali atau 81 kali. 80 atau 81 kali ya khatam. Kata beliau, Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam satu hari beliau membaca 3 juz. Dalam satu hari beliau membaca 3 juz. Kemudian setiap 10 hari beliau khatam 1 kali. Selama di penjara beliau menghatamkan 81 kali. Dan beliau rahimahullah, kata Al-Imam Ibn Abdul Hadi, pada saat beliau membaca ayat innal muttaqina fi jannati wa nahar, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di sungai-sungai surga. Berada di surga-surga yang di sana ada sungai-sungai yang disediakan oleh Allah. Setelah membaca ayat itu Ibnu Taimiyah meninggal. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah wafat pada tahun 728 Hijriah. Sekarang kita 1446 Hijriah. Ibnu Taimiyah 728. Berapa tahun jarak kita? Nah, matematika. 728, sekarang 1446. Kurang lebih berapa? 700-an tahun. Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal. Dan beliau dikuburkan pada waktu setelah asar. Di samping kuburan saudaranya yang bernama Syekh Jamalul Islam Syarafuddin. Dikuburkan di sisinya. Dan jenazahnya disolatkan di Jami' Bani Umayyah. Yang sekarang sudah bisa dipakai untuk sholat kaum muslimin. Disolatkan di sana. Kemudian disebutkan bahwa yang hadir untuk melayat jenazah Ibnu Taimiyah dari kalangan wanita lebih dari 15.000 manusia. Adapun dari kalangan laki-laki mencapai 100.000 orang yang hadir dan ikut mensolatkan. Ini diceritakan oleh murid beliau yang bernama Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Bayangkan, seorang imam yang menghabiskan umurnya untuk ilmu dan dakwah dan berjihad, kemudian meninggal di dalam penjara, kaum muslimin kehilangan beliau. Sampai yang hadir mensolatkan 100.000 lebih dari kalangan laki-laki. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ini singkat tentang Ibnu Taimiyah, biografinya. Kemudian adalah tentang jihad Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang mujahid yang terzalimi. Ibnu Taimiyah seorang mujahid bilisani, jihad biqalami, jihad bisayfi. Seorang mujahid dengan lisannya, dengan tulisannya dan dengan pedangnya. Ibnu Taimiyah menghabiskan umurnya untuk ilmu, untuk belajar, mengajar, berdakwah, berfatwa, menulis, berjihad di jalan Allah dengan raga dan jiwanya untuk melawan pasukan Tatar, pasukan Mongol. Beliau dikenal sebagai ulama yang kuat hujahnya di dalam membela dan mendakwahkan akidah salaf, akidah ahli hadis, akidah ahli sunnah. Beliau rahimahullahu ta'ala termasuk ulama yang sangat kuat di dalam memegang prinsip.
dan membantah ahlul bid'ah wal ahwa, bahkan juga membantah orang-orang kafir. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam perjalanan dakwahnya, Ibnu Taimiyah bukan hanya di negeri Syam, tapi Ibnu Taimiyah juga di Mesir. Ibnu Taimiyah ada di negeri Syam, ada di Mesir. Menghabiskan umur dan hidupnya, bahkan dipenjara di dua negara. Dipenjara di Syam, juga pernah dipenjara di Mesir. Nanti kan kita akan sebutkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak lepas dari fitnah dan tuduhan-tuduhan keji, sampai dengan dipenjara berulang kali. Bahkan sampai ada yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Bayangkan, sampai ada yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Jadi ini bukan perkara baru. Kalau hari ini ahlul bid'ah, ahlus syubhat, mereka mencela Ibnu Taimiyah dan mereka merendahkan Ibnu Taimiyah, ya, maka ini sudah perkara baru, bukan perkara baru lagi. Ini adalah sampah yang didaur ulang. Sudah ada dari sejak zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka hanya mengulang lagi sejarah. Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai dikafirkan oleh musuhnya. Akan tetapi itu semua tidak membuat beliau berhenti dalam menyuarakan akidah salaf. Tidak berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Bahkan semakin kuat di dalam membantah ahli bid'ah dan ahli syubhat. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan jihadnya Ibnu Taimiyah diceritakan bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah, ceritakan oleh Ibnu Katsir, murid beliau. Pada saat itu, sultan yang ada di Syam, pemimpin yang ada di Syam, yang bernama Muhammad ibn Qalawun, beliau meminta Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk mendukung dan mendampinginya dalam perang melawan pasukan Tatar, Mongol. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah datang menghadap sultan. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sunnahnya dalam berjihad, syariatnya dalam berjihad adalah seorang berdiri di bawah panji pemimpinnya, bersama penguasanya. Ini jihad yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka Ibnu Taimiyah kuatkan, beri lagi motivasi kepada pemimpin bahwa seorang muslim, ya, berjihad itu bersama penguasa dan pemimpinnya. Maknanya Ibnu Taimiyah siap untuk membela pemimpin dan untuk bersama pemimpin dalam berjihad. Kemudian Ibnu Taimiyah memberikan semangat kepada sultan untuk berperang. Ya, sampai Ibnu Taimiyah memberikan kabar gembira dan Ibnu Taimiyah bersumpah, demi Allah kita akan menang melawan kaum Tatar. Kemudian beberapa pemimpin, ya, pada saat itu yang hadir mengatakan, wahai Ibnu Taimiyah, katakan insya Allah kita akan menang. Kata Ibnu Taimiyah, tidak, kita pasti akan menang. Kalaupun kita mengatakan insya Allah, ini ada sebuah kepastian. Jangan ragu lagi. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan subhanallah, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah fatwakan sebelum perang, karena pada saat itu sedang bulan puasa. Ibnu Taimiyah rahimahullah fatwakan semuanya untuk berbuka puasa. Tidak ada yang berpuasa. Kemudian Ibnu Taimiyah mengambil makanan dan memberikan contoh agar pasukan yang lainnya ikut apa? Ikut berbuka. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kita akan melawan pasukan kufar dan kita sedang berjihad. Kita berbuka supaya kita kuat. Kemudian Ibnu Taimiyah membawakan hadis, sesungguhnya kalian akan berhadapan dengan musuh besok dan berbuka puasalah supaya kalian kuat menghadapi mereka. Akhirnya umat Islam pada saat itu berhasil mengalahkan bangsa Mongol, bangsa Tatar, dan kemudian semuanya mendapatkan kemenangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini jihad yang langsung diikuti oleh Ibnu Taimiyah, ya, untuk membela Islam dan kaum muslimin. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, penjara Ibnu Taimiyah. Berapa kali Ibnu Taimiyah dipenjara? Perlu diperhatikan. Karena banyak orang yang membawa syubhat, yang membawa alasan ini untuk dijadikan bahwa orang yang dipenjara pasti dia benar. Kalau ada orang yang dipenjara membawa nama agama pasti dia benar. Dengan alasan Ibnu Taimiyah dipenjara. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipenjara sebanyak 7 kali. Ibnu Taimiyah dipenjara berapa? 7 kali. Ya. Ibnu Taimiyah dipenjara bukan karena sebab menumpahkan darah orang. Bukan karena membunuh orang tanpa hak. Ibnu Taimiyah dipenjara bukan karena melakukan dosa. Ibnu Taimiyah dipenjara bukan karena melakukan kejahatan. Bukan karena ingin merebut kekuasaan penguasa. Bukan. Ibnu Taimiyah dipenjara karena sebab perjuangan dakwahnya dalam menyampaikan kebenaran dan membela akidah salafus saleh. Ingat, sekali lagi. Ibnu Taimiyah dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, bukan karena ingin memberontak pemimpin, bukan karena melakukan pelanggaran hukum, bukan.
Ya. Maka bandingkan dengan mereka, orang-orang yang rusak manhajnya, orang-orang yang rusak pemikirannya, ya, dari kalangan Khawarij, kemudian dipenjara oleh pemerintah, oleh penguasa, kemudian mereka mengatakan dahulu Ibnu Taimiyah dipenjara. Ya, dahulu Ibnu Taimiyah dipenjara membela akidah, membela agama. Kalian dipenjara karena ingin merebut kekuasaan dari penguasa. Ya, ini berbeda sekali, jangan percaya. Kemudian mereka mengatakan Sayyid Qutb dipenjara, para ulama dipenjara. Tidak. Sayyid Qutb dipenjara karena menentang penguasa. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka jangan tertipu dengan beberapa tulisan yang mengatakan bahwa para ulama pasti dipenjara. Kalau ulama tidak penjara berarti adalah penjilatnya siapa? Penguasa. Ini kalam batil. Ya. Kemudian penjara Ibnu Taimiyah pertama kali, Ibnu Taimiyah dipenjara di Damaskus. Ya. Pada tahun 693 Hijriah. Saat itu Ibnu Taimiyah berusia 32 tahun. Karena sikapnya yang tegas terhadap penghinaan kepada Nabi SAW. Waktu Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus untuk para pencela Nabi SAW. Ibnu Taimiyah memiliki sikap yang tegas di dalam membela Nabi SAW dari para pencela dan mereka yang mencela Nabi SAW. Kemudian Ibnu Taimiyah dipenjara karena sikap tegasnya pada umur 32 tahun. Kemudian yang kedua, Ibnu Taimiyah dipenjara di Kairo, di Mesir. Pada bulan Ramadan tahun 702 Hijriah. Ibnu Taimiyah dipenjara pada tahun 705 Hijriah. Ibnu Taimiyah dipenjara selama 1,5 tahun, selama 1,5 tahun. Ya, Ibnu Taimiyah dipenjara selama 1,5 tahun. Saat itu berusia 44 tahun. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Penyebabnya adalah Ibnu Taimiyah dipenjara karena beliau menyatakan dengan tegas, ya, bahwa Allah di atas arsy. Allah di atas arsy. Ibnu Taimiyah menyatakan dengan tegas bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya, Ibnu Taimiyah menyatakan dengan tegas bahwa Allah turun ke langit setiap malam sepertiga malam terakhir. Maka hakim pada saat itu yang berakidahkan Asy'ariyah, ya, merasa gerah dengan sikap Ibnu Taimiyah dan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah dari kalangan Asy'ariyah dan dari kalangan Jahmiyah. Akhirnya Ibnu Taimiyah dipenjara tanpa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan memberikan hujah. Nah, ini lihat, ahlul bid'ah ketika mereka ya kalah hujah, maka yang digunakan adalah tangan penguasa yang zalim. Kemudian yang ketiga, Ibnu Taimiyah rahimahullah dipenjara di Mesir pada tahun 707 Hijriah. Jadi setelah itu dikeluarkan, masuk lagi penjara tidak lama. Ya. Beliau dipenjara yang ketiga ini selama 2 minggu. Dipenjara selama 2 minggu. Karena tulisan beliau yang membantah Al-Bakri. Ya, ada seorang alim dari kalangan Asy'ariyah. Seorang syekh kalangan Asy'ariyah. Kemudian dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, orang sufi yang beristighatsah. Dengan selain Allah, biasa orang sufi. Maka Ibnu Taimiyah membantah dengan judul kitabnya Ar-Raddu ala Bakri. Hanya dipenjara 2 pekan. Kemudian yang keempat, Ibnu Taimiyah dipenjara lagi, ya, di Mesir pada tahun 707. Jadi pada tahun 707 Ibnu Taimiyah masuk lagi penjara di tahun yang sama. Selama 2 bulan, ya, selama 2 bulan lebih sedikit Ibnu Taimiyah dipenjara lagi karena tuduhan dari para dai-dai sufi, dari kalangan kaum sufiyah, difitnah. Kemudian yang kelima, Ibnu Taimiyah dipenjara lagi di kota Alexandria di Mesir pada tahun 709 Hijriah. 2 tahun setelah Ibnu Taimiyah keluar dari penjara, dipenjara lagi tahun 709 Hijriah di kota Alexandria. Beliau dipenjara selama 7 bulan. Penjara selama 7 bulan. Nah, ini ada tipu daya dari kaum sufi. Mereka berusaha untuk mengasingkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka berusaha untuk mengeluarkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akhirnya dengan cara dipenjara. Karena mereka kalah dengan hujah-hujah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian Ibnu Taimiyah baliklah ke negerinya, ke Syam, ke Damaskus. Ibnu Taimiyah yang ke-6 kalinya dipenjara di kota Damaskus pada tahun 720 Hijriah. Pada tahun 720 Hijriah. Sekitar 11 tahun setelah beliau ya keluar dari penjara di Alexandria. Dipenjara lagi yang ke-6 kali
di Mesir, di Damaskus, Suriah. Selama 6 bulan karena masalah fatwa talak. Ibnu Taimiyah rahimahullah begitu kuat dalam pegang hujah. Meskipun harus melawan arus, meskipun harus bertentangan dengan mayoritas ulama. Ibnu Taimiyah punya pendapat. Yang pendapat Ibnu Taimiyah ini dipakai di negara-negara Arab sampai hari ini, di Mesir dan beberapa negara Arab. Orang yang mentalak istrinya di satu majelis, ya 3 kali, maka jatuh hanya 1 kali. Paham? Padahal kebanyakan ulama, siapa yang mentalak 3 kali maka dia jatuh 3 kali, tidak ada rujuk lagi. Ibnu Taimiyah tidak. Orang yang mentalak istrinya 3 kali, 100 kali di satu majelis, anti tolik 100 kali, tetap jatuh berapa? 1 kali. Fatwa Ibnu Taimiyah. Bertentangan dengan para ulama saat itu. Tapi Ibnu Taimiyah kuat hujahnya. Ibnu Taimiyah kuat hujah dan dalilnya. Akhirnya Ibnu Taimiyah rahimahullah berpegang dengan mazhabnya, dan sampai hari ini mazhab itu dipakai bahkan di Mesir. Yang kemarin beberapa ya ulama Mesir ya dari Asy'ariyah merendahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, padahal Ibnu Taimiyah fatwanya dipakai dalam kehakiman Mesir sampai hari ini. Kemudian yang ketujuh, Ibnu Taimiyah rahimahullah dipenjara lagi. Setelah keluar 6 tahun dipenjara lagi. Pada tahun 726 Hijriah, Ibnu Taimiyah dipenjara lagi di kota Dimashq. Ya. Sekitar 2 tahun atau 2 tahun 3 bulan setengah. Ya, 2 tahun dan 3 bulan setengah di penjara. Dan di penjara ini beliau rahimahullah meninggal dunia. Yang tadi dibersamai siapa? Murid beliau Ibnul Qayyim rahimahullah taala, menyaksikan gurunya meninggal di penjara. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, murid Ibnu Taimiyah yang tidak masuk penjara saat itu, Ibnu Katsir mengatakan, aku membuka wajahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan aku mencium keningnya. Ini pada saat sudah meninggal. Aku buka wajahnya Ibnu Taimiyah dan aku mencium keningnya, dan aku mendapati ya uban rambutnya begitu banyak dari sebelumnya. Sebelum masuk penjara ubannya tidak banyak. Tapi pada saat beliau meninggal dunia, kata Ibnu Katsir rahimahullah, aku mendapati uban rambutnya sangat banyak sekali. Kemudian, jamaah yang dimuliakan Allah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengungkapkan satu kalimat yang ini membuat geram ahlul bid'ah dan musuh-musuhnya. Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, ma yasna'u a'da'i bi, ana jannati wa bustani fi sadri, in rahtu fahiya ma'i la tufariquni. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Apa yang bisa mereka lakukan? Penjara yang aku dipenjara itu, ya, penjara yang aku dipenjara itu adalah khalwah, habsi khalwah. Ketika aku dipenjara, maka itu aku berdua dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maknanya, aku apa? Khalwah, menyendiri dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk beribadah. Ya. Kemudian, jannati wa bustani fi sadri. Surga dan tamanku itu ada di dadaku. Jadi kebahagiaan Ibnu Taimiyah ada di dadanya. Mau dipenjara, mau dijauhkan dari keluarga, mau jauhkan dari negerinya, mau jauhkan dari siapapun, kata Ibnu Taimiyah, jannati wa bustani fi sadri. Di sini taman dan surgaku ada di dadaku. Kalau aku di penjara khalwah, maka aku bisa mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qadli sa'adah, kalau aku dibunuh, maka aku berharap aku termasuk dari orang-orang yang syahid. Wa ikhraji min baladi siyahah, sedangkan kalau aku diusir dari negeriku, maka itu aku jadikan sebagai bentuk wisata. Musuhnya panas. Para hakim saat itu panas dengan ungkapan itu. Di penjara, tidak berubah pemikirannya. Ya, disiksa, diusir, disempitkan kehidupannya, tetap saja Ibnu Taimiyah bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan ada dalam hatinya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya tadi menceritakan, "Ma ra'aitu Ibnu Taimiyah yad'u ala ahadin min a'da'ihi qat wa kana yad'u lahum." Kelapangan dada Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahkan kepada musuh-musuhnya Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Qayyim, aku tidak pernah sekalipun melihat Ibnu Taimiyah mendoakan keburukan terhadap musuh-musuhnya.
Padahal dizalimi, dipenjara, diasingkan. Kata Ibnu Qayyim, aku tidak pernah sekalipun melihat Ibnu Taimiyah mendoakan keburukan untuk musuh-musuhnya. Wa kana yad'u lahum. Sebaliknya, Ibnu Taimiyah selalu mendoakan kebaikan untuk musuh-musuhnya. Siapa yang bisa kalau bukan wali-wali Allah? Siapa yang bisa kalau bukan mereka yang hatinya bersih? Kalau kita disakiti orang, kita punya hak untuk berdoa keburukan untuk dia. Tapi Ibnu Taimiyah tidak digunakan itu. Padahal 7 kali di penjara. 7 kali di penjara, dizalimi, tapi sekalipun kata Ibnu Qayyim tidak pernah mendoakan keburukan. Kita belum sampai pada derajat itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah kana yad'u lahum. Bahkan sebaliknya mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk musuh-musuhnya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, pujian para ulama kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Para ulama baik yang hidup di zamannya atau murid-muridnya, atau yang hidup setelahnya. Bahkan musuhnya, yang mereka objektif, insaf, memberikan pujian kepada Ibnu Taimiyah. Bayangkan, kecuali yang zalim. Kecuali musuhnya yang zalim. Musuh yang insaf, punya objektif, sikap objektif, mereka akan memuji Ibnu Taimiyah. Di antara pujian murid-muridnya dan ulama di zaman Ibnu Taimiyah, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, murid beliau mengatakan, Ibnu Taimiyah, beliau adalah guru kami, Syekhuna wa Syekhul Islam. Beliau adalah guru kami, beliau adalah Syekhul Islam, Faridul Asri, beliau adalah sosok yang hebat di zamannya, dan seterusnya. Beliau menyebutkan sekian banyak pujian untuk Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bahkan Al-Zahabi mengatakan, Ibnu Taimiyah lebih besar daripada yang bisa aku gambarkan tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lebih besar, lebih mulia daripada apa yang aku gambarkan tentang Ibnu Taimiyah. Bahkan Zahabi mengatakan, aku bisa mengatakan, setiap hadis yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah, maka itu bukan hadis Nabi. Saking luasnya ilmu Ibnu Taimiyah, terutama tentang hadis Nabi SAW. Kemudian, Al-Hafidh Al-Mizzi Syafi'i. Imam Al-Hafidh Al-Mizzi Syafi'i, beliau mengatakan, ma ra'aitu mithla Ibnu Taimiyah wala ara huwa mithla nafsah. Aku tidak pernah melihat orang sehebat Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri tidak pernah melihat orang yang lebih hebat daripada dirinya. Paham maksudnya? Ini orang paling hebat, Ibnu Taimiyah. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti Ibnu Taimiyah, kehebatannya, keilmuannya. Dan bahkan Ibnu Taimiyah pun tidak pernah melihat orang seperti dirinya. Al-Mizzi Syafi'i. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid Syafi'i, beliau mengatakan, lamma istama'tu bi Ibnu Taimiyah ra'aitu rajulan kullal ulum baina 'ainayhi ya'khudhu wa yada'u ya'khudhu wa ma yuridu yada'. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, ketika aku bertemu Ibnu Taimiyah, aku melihat orang ini ilmu semuanya ada di antara kedua matanya. Ya'khudhu ma yurid wa yada'. Dia bisa mengambil kapan saja dia mau, kapan saja dia mau tinggalkan. Saking luasnya ilmu. Ini persaksian ulama-ulama yang berbeda mazhab dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Hambali mazhabnya. Ini semua tadi apa? Mazhabnya Syafi'i. Hari ini mereka yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, banyak mereka yang merendahkan Ibnu Taimiyah. Perhatikan imam-imam Syafi'i di sini dari mazhab Syafi'i. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Bar As-Subki, beliau mengatakan, lihat insafnya, objektifnya beliau dalam menilai Ibnu Taimiyah. Kata beliau, wallahi ma yubghidhu Ibnu Taimiyah illa jahilun aw sahibu hawa. Demi Allah, tidak ada orang yang membenci Ibnu Taimiyah kecuali itu orang bodoh, atau kecuali dia adalah pengikut hawa nafsu. Lihat, ini persaksian ulama tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syamsuddin Ibn Al-Hariri, beliau mengatakan, illam yakun Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, faman? Kalau bukan Ibnu Taimiyah, orang yang layak menyandang gelar Syekhul Islam, siapa lagi yang layak? Datang orang hari ini, ya, yang hidup 700 tahun lebih setelah Ibnu Taimiyah, kemudian mengatakan Ibnu Taimiyah tidak berhak mendapatkan gelar Syekhul Islam. Terus dirinya sendiri digelari sebagai Syekhul Islam. Ada orang dia tulis satu kitab judul, ya, Ibnu Taimiyah tidak layak mendapatkan gelar Syekhul Islam. Kemudian dia menulis sederet gelar untuk dirinya sendiri.
Allah, ini orang tidak perlu dibantah. Tapi orang ini apa? Layak dibawa ke rumah sakit. Allah. Nah. Dan kitabnya pun dicetak sendiri lagi. Ya, dicetak sendiri. Kemudian dia menjelek-jelekkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini ada di Afrika orangnya. Kemudian selanjutnya para ulama memuji Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat banyak sekali. Dan di antaranya lagi kita bawakan para ulama Syafi'iyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, penulis Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan ketika beliau memberikan pujian satu kitab yang berjudul Ar-Raddul Wafir. Kitab Ar-Raddul Wafir ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, ulama dari Syafi'iyah. Ulama dari Syafi'iyah, Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi Syafi'i. Beliau tulis kitab tebal, satu jilid tebal, berjudul Ar-Raddul Wafir. Bantahan untuk orang yang mengkafirkan siapa saja yang menyebut Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Ada seorang yang bernama Muhammad bin Muhammad Al-Bukhari, bermadzhab Hanafi saat itu. Setelah meninggalnya Ibnu Taimiyah, dia menulis dan dia menyebutkan siapa yang menyebut Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam maka dia kafir. Bayangkan, kebenciannya sampai demikian. Maka Al-Imam Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi Syafi'i yang hidup di zamannya, zaman orang tadi itu, zamannya siapa? Al-Bukhari Al-Hanafi tadi, menulis kitab Ar-Raddul Wafir untuk membantah dia bahwa Ibnu Taimiyah layak mendapatkan gelar Syekhul Islam. Kemudian beliau kumpulkan lebih dari 70 ulama yang memberi gelar Ibnu Taimiyah dengan gelar Syekhul Islam. Insaf, objektif. Beliau sebutkan dari sekian mazhab. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memberikan pujian terhadap kitab ini, terhadap kitab Ar-Raddul Wafir. Kata Ibnu Hajar, ini Syafi'i juga. Ibnu Hajar mengatakan, ketenaran Ibnu Taimiyah sebagai seorang imam lebih terang daripada matahari. Artinya tidak ada yang bisa meragukan kecuali orang yang sakit hatinya. Ya. Gelar Syekhul Islam untuk beliau di masanya masih tetap diucapkan oleh lisan-lisan yang jernih dan akan terus diucapkan oleh lisan-lisan yang jernih. Tidak ada yang mengingkari hal itu kecuali orang yang bodoh atau tidak adil dalam bersikap. Betapa banyak orang yang salah dalam menilai Syekhul Islam. Akan tapi semua orang ya mengakui keluasan ilmunya, ketakwaannya, kezuhudannya, kedermawanannya, keberaniannya, serta pembelaan Syekhul Islam terhadap Islam dan dakwahnya kepada Allah, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Ini ungkapan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Kemudian ulama Syafi'i lagi, Al-Hafidz As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyebutkan ya tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah seorang syekh, seorang imam, seorang hafidz, seorang naqid, seorang yang kritikus, seorang faqih, seorang mujtahid, mufassir, Syekhul Islam. Syekhul Islam. Kata siapa? Al-Hafidz As-Suyuti. Wa kana min buhuril ilmi wa min al-adhkiya'il ma'dudin. Ibnu Taimiyah ini lautan ilmu. Lautan ilmu. Seorang yang jenius, yang sulit didapatkan di zamannya atau setelahnya. Ini ungkapan ulama-ulama yang mereka lisannya jernih dan hatinya bersih dalam menilai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, jadi kalau ada orang mencela Ibnu Taimiyah, merendahkan Ibnu Taimiyah hari ini, sampaikan itu sampah. Sampah yang didaur ulang tapi akan tetap menjadi sampah. Ibnu Taimiyah akan tetap harum namanya. Ya, mana para pemimpin penguasa di zaman Ibnu Taimiyah? Ada yang kenal? Tidak ada. Mana orang kaya di zamannya? Tidak ada yang kenal. Mana para menteri di zamannya? Tidak ada yang kenal. Orang semua kenal Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah, kenapa sih dibenci oleh banyak kelompok dan jamaah? Kenapa sih dibenci oleh banyak ulama? Atau kenapa dibenci oleh banyak orang? Ini ulama-ulama su' tadi. Ya, ulama-ulama su'. Kenapa Ibnu Taimiyah dibenci? Bahkan orang kafir kenapa membenci Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dibenci oleh banyak kelompok, firqah-firqah. Dan banyak orang. Kenapa? Yang pertama, Ibnu Taimiyah rahimahullah dibenci bahkan oleh kaum Nasara. Oleh orang-orang Nasara, orang-orang kafir. Karena Ibnu Taimiyah beliau menulis kitab 2 jilid tebal yang berjudul Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawaban yang benar bagi orang-orang yang merubah agama Al-Masih Isa bin Maryam.
membantah kaum Nasara, 2 jilid tebal. Makanya orang-orang Nasara benci Ibnu Taimiyah. Mereka tidak bisa membantah, mereka menggunakan alat orang-orang yang lemah imannya dari kalangan kaum muslimin untuk melawan Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua, Ibnu Taimiyah dibenci oleh kaum Yahudi, dibenci oleh kaum Nasara Yahudi, karena Ibnu Taimiyah tegas kepada mereka yang membenci dan mencela Nabi. Beliau tulis satu kitab tebal yang berjudul As-Sarim Al-Maslul ala Syatibir Rasul, pedang terhunus untuk mereka yang mencela Rasul dari kalangan Yahudi dan Nasara. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah dibenci oleh mereka kaum aqlani, kaum liberal, orang-orang Mu'tazilah. Bencinya luar biasa. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah menulis banyak kitab, di antaranya kitab Dar'ut Ta'arudil Aqli wan Naqli, 4 jilid tebal, kitab bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa akal itu bisa bertentangan dengan, atau nakal, ya, wahyu bisa bertentangan dengan akal. Padahal akal yang sehat tidak akan pernah bertentangan dengan dalil yang sahih. Ibnu Taimiyah bantah mereka kaum liberal. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah membantah ahlul kalam, ar-raddu 'alal mantiqiyin. Membantah mereka orang-orang ahlul kalam, orang yang menggunakan akal. Taib, yang mereka menuhankan akal. Kemudian Ibnu Taimiyah sangat dibenci oleh kaum sufi. Kenapa Ibnu Taimiyah dibenci? Karena Ibnu Taimiyah punya sikap tegas agar umat ini tidak mengkultuskan para wali, tidak mengkultuskan nabi, tidak mengkultuskan orang soleh. Ibnu Taimiyah menulis kitab Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan, menjelaskan perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Kemudian Taimiyah menulis kitab Al-Istighatha fi Raddi 'alal Bakri. Tadi akhirnya Ibnu Taimiyah dipenjara tadi. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah juga nulis kitab Ar-Raddu 'ala Syadzili dan yang lainnya. Ini bantahan untuk mereka kaum sufi. Maka Ibnu Taimiyah dibenci sekali, difitnah dan sebagainya. Ibnu Taimiyah sangat dibenci oleh kaum Syiah Rafidhah, kaum Syiah Rafidhah dan Qadariyah. Ibnu Taimiyah tulis kitab 4 jilid tebal yang berjudul Minhaj Sunnah Nabawiyah. Minhaj Sunnah Nabawiyah fi naqdi kalami Syiah wal Qadariyah. Kalau ingin melihat kebobrokan dan kerusakan agama Syiah, di dalam kitab Ibnu Taimiyah Minhaj Sunnah Nabawiyah, 4 jilid tebal. Sampai-sampai saking bencinya kaum sufi, kaum Syiah kepada Ibnu Taimiyah, wahalam, ini kisah benar tidak, tapi diriwayatkan, diceritakan bahwa pada saat Suriah dikuasai oleh Hafidh Asad 50 tahun yang lalu, 50 tahun sampai kemarin ya, kemudian pada tahun sekitar tahun 2000-an awal atau sebelum tahun 2000-an awal, Hafidh Asad, atau sebelum tahun 2000-an, nah, Hafidh Asad, bapaknya Bashar Asad, ingin membongkar kuburan Ibnu Taimiyah. Nah, ini apa faedahnya? 700 tahun yang lalu sudah meninggal, sudah jadi tanah. Bukan itu tujuannya. Untuk apa? Untuk melecehkan dan menghinakan ahli sunnah. Karena ini tokoh ahli sunnah. Maka disiapkan untuk membongkar kuburan Ibnu Taimiyah. Kemudian berita itu sampai kepada Syekh bin Baz rahimahullah di Saudi. Maka Syekh bin Baz rahimahullah segera menghubungi Raja Fahad. Sampaikan kepada Raja Fahad bahwa akan terjadi pembongkaran kuburan Ibnu Taimiyah yang ada di Suriah. Maka Raja Fahad menghubungi duta besar Saudi yang ada di Suriah agar segera menyelesaikan perkara itu dan untuk menghalangi agar tidak terjadi pembongkaran kuburan. Dan walhamdulillah dengan izin Allah, kemudian ya usaha yang dilakukan para umara dan ulama untuk menjaga kuburan Ibnu Taimiyah akhirnya gagal terjadinya pembongkaran kuburan Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Hafidh Asad ini Syiah dari kalangan Nusairiyah. Dan Ibnu Taimiyah sangat keras kepada kaum Syiah, terutama Nusairiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan kaum Nusairiyah ini ya lebih kufur daripada kaum Yahudi dan Nasara. Karena di zaman Ibnu Taimiyah sudah ada. Mereka benci sekali. Nah, kisah ini Allahu a'lam kebenarannya, tapi memang masyhur bahwa kuburan Ibnu Taimiyah hampir saja dibongkar oleh Hafidh Asad. Kemudian Taimiyah sangat dibenci oleh kaum Asy'ariyah, Maturidiyah dari kalangan Mu'awwilah. Kenapa? Ibnu Taimiyah tulis kitab Aqidah Wasithiyah. Ibnu Taimiyah tulis kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah, tulis kitab ya Al-Tadmuriyah, tulis kitab-kitab tentang akidah. Yang itu membantah kaum Mu'awwilah, kaum Jahmiyah, kaum Asy'ariyah, kaum Maturidiyah dalam menegaskan akidah salafus saleh. Hanya Ibnu Taimiyah menjadi apa? Ya, musuh bagi mereka. Belum lagi ya yang lainnya.
dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Murji'ah dan sebagainya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berjihad dengan lisan, dengan tangan, dan berjihad dengan jiwa dan raganya. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah selama hidupnya tidak pernah menikah. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah selama hidupnya tidak pernah menikah. Kenapa? Menghabiskan umurnya untuk ilmu, untuk dakwah, dan untuk berjihad di jalan Allah. Bukan karena Ibnu Taimiyah enggan untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Ya, karena umurnya habis untuk itu semuanya. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Ibnu Taimiyah satu kalimat yang menjadi prinsip Ibnu Taimiyah, "Lau khalafal 'abdu jami'al khalqi wattaba'ar rasul ma sa'alahu Allahu an mukhalafati ahad." Kalau seandainya seorang hamba menyelisih semua umat manusia dan cukup dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan bertanya, "Kenapa kalian menyelisih manusia?" Artinya menjadi prinsip bagi seorang muslim bahwa yang menjadi panutan bagi kita adalah cukup Rasulullah. Meskipun kita harus berbeda dengan orang, tapi siapa yang kita ikuti? Rasulullah. Karena Allah akan bertanya nanti, kenapa engkau tinggalkan Rasul, kemudian kau ikuti banyak manusia? Allah tidak bertanya, kenapa engkau tinggalkan kebanyakan manusia? Tidak. Kenapa engkau tidak mengikuti mereka? Tidak. Tapi kenapa engkau tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, tidak cukup untuk diceritakan tentang perjuangan dan dakwahnya, ya. Dan ini butuh berjilid-jilid karena para ulama telah menulis kitab tentang biografi beliau berjilid-jilid, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka kewajiban bagi kita, satu, mengenal ulama-ulama kita. Yang kedua, mempelajari warisan yang diwariskan kepada kita dari kitab-kitabnya. Minimal yang harus dipelajari dari kitab Ibnu Taimiyah adalah akidah wasitiyah. Minimal yang harus dipelajari dan dibaca berulang-ulang adalah kitab Aqidah Wasitiyah. Cari kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dari ba'da asar sampai maghrib. Akidah yang ditakuti oleh firqah-firqah di luar ahli sunnah. Kitab akidah yang ringkas. Kalau kita baca berulang-ulang, maka akan kuat akidah kita. Ya, dan cari nanti penjelasan syarahnya. Dua, penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin untuk Aqidah Wasitiyah, atau penjelasan syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan untuk syarah Aqidah al-Wasitiyah. Dua kitab ini, ya, syarah ini silakan pilih salah satu dan dibaca berulang kali. Sehingga kita akan mengenal akidah ahli sunnah dan manhaj ahli sunnah di dalam berakidah, dalam beragama. Dan kita akan terjaga dari fitnah-fitnah dan syubhat-syubhat. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama beliau dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita diwafatkan di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.